Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adegan saat ini sudah terjadi perceraian antara Hana dan Tian. Hal itu terjadi ketika pertemuan di makam Pak Ardi. Secara lisan Tian sudah menyatakan menalak satu sebagai tanda mengakhiri pernikahan yang sudah sah. Walaupun berat, namun itu semua dilakukan karena terpaksa, dengan harapan di antara mereka tidak saling menyakiti satu sama lainnya, dan juga menghindari permusuhan keluarga yang sudah mendarah daging. Jadi itulah jalan satu-satunya buat Hana dan Tian untuk bisa menghindari masalah keluarga. Namun jodoh tidak kemana. Walaupun sudah terjadi kesepakatan pisah dengan cara talak satu, namun kalau sudah ditetapkan berjodoh, maka masih ada harapan untuk bersatu lagi dengan momen Hana diketahui sudah hamil anak Tian. Tentu hal itu bukan suatu kebetulan ya, melainkan momen di mana Hana dan Tian tidak akan berpisah. Bahkan bisa jadi talak satu yang dijatuhkan Tian terhadap Hana tidak sah alias gagal. Sebab dengan posisi Hana yang sedang hamil, maka talak satu tidak berlaku alias batal dengan sendirinya. Sebaliknya, pihak keluarga merasa tak terima jika Hana hamil anak dari Tian sebagai keluarga Yuda. Alvin sebagai saudara dan Ira sebagai ibu Hana menginginkan pengguguran kandungan secepatnya sebelum janin dalam kandungan mulai membesar. Karena itu jalan satu-satunya supaya keluarga Hana tidak memiliki darah keturunan dari keluarga Yuda. Hana sebagai seorang wanita sekaligus akan menjadi calon ibu merasa tidak rela jika membunuh janin yang ada dalam kandungan, sehingga terpaksa melarikan diri dari rumah sakit saat dipaksa oleh Ira dan Alvin untuk menggugurkan kandungan. Hana merasa kalau dirinya mampu dan bisa membesarkan buah hati sendirian tanpa Tian. Maka dari situlah menjadi alasan Hana untuk bertahan dan membesarkan buah hati sendirian tanpa Tian. Suasana malam hari ketika Hana melarikan diri dari keluarga hingga sampai di sebuah tempat sepi. Ternyata Alvin dan Ira terus mengejar dan tetap pada keputusan menghilangkan janin yang ada dalam kandungan. Hingga pada akhirnya nanti Hana akan lolos dari pengejaran keluarga untuk sementara. Hal itu karena kemungkinan Hana akan terperosok ketika mamanya yaitu Ira mengancam akan bunuh diri. Episode selanjutnya, suasana tegang di momen malam hari saat hujan deras. Karena dari kabar Hana melarikan diri ternyata sudah didengar oleh Tian, sehingga Tian masih tetap peduli setelah sebelum menalak. Hingga endingnya Tian mencoba menyusul setelah dapat informasi kalau Hana berada di sekitar rumah sakit. Hingga endingnya nanti Hana akan menyendiri setelah berhasil melarikan diri. Dan kebetulan Hana akan ditolong atau diselamatkan seseorang. Hal itu terbukti dengan adegan hari ini di mana Hana nampak sendiri di suatu rumah. Hana nampak masih bersedih dan menderita karena harus hamil pasca sepakat cerai dengan sang suami. Hana terus mengeluh sambil meratap dan memikirkan kandungan sambil mengelus perutnya. Itu artinya Hana untuk sementara akan jauh dari keluarga dan juga jauh dari Tian, sehingga pihak keluarga atau Tian sendiri akan mencari sampai bisa ditemukan. Jadi keputusan Hana nantinya adalah mempertahankan bayi yang ada dalam kandungan apapun resikonya. Sangat miris hidup Hana saat ini. Dirinya harus menjadi korban keegoisan keluarga karena permusuhan. Begitu pula sebaliknya, Tian juga mengalami hal yang sama karena harus kehilangan wanita yang dicintai. Biarpun begitu, Tian akan membatalkan perceraian ketika Hana sudah mengandung darah dagingnya. Walaupun sulit dan berat untuk bisa bersatu, namun Tian akan terus mengejar Hana sekaligus akan bertanggung jawab atas kehamilan Hana. Bahkan Tian tidak akan membiarkan Hana menderita sendiri nantinya. Lalu bagaimana dengan pernikahan Tian dan Misa? Tentu saja pernikahan itu akan gagal karena ada Vano yang terus mengejar Misa karena cinta. Bahkan Misa sudah melahirkan anak dari Vano namun dibuang di panti asuhan.
Selain itu, Vano juga sudah menyatakan tidak akan membiarkan Misa menikah dengan orang lain, yaitu Tian. Jadi pada endingnya sudah dapat dipastikan, walaupun berat, jodoh Hana adalah Tian yang harus bersatu dan bersama demi buah hati mereka. Begitu pula sebaliknya, Misa yang menjadi jodoh Vano karena sudah punya anak yang dibuang di panti asuhan. Makin miris dan menyedihkan adegan dan alur cerita selanjutnya, terutama permusuhan keluarga yang menyebabkan cinta sejati Tian dan Hana menjadi sulit bersatu. Episode selanjutnya, perjuangan Tian untuk mencari dan menemukan Hana akan berakhir tragis. Pasalnya, Tian nampak dikeroyok preman bertopeng dalam perjalanan mencari keberadaan Hana. Entah siapa dalang dibalik pengeroyokan tersebut. Namun yang jelas mereka ingin menghentikan langkah Tian ketika masih peduli untuk mencari keberadaan Hana. Hingga akibatnya Tian terkena hantaman balok kayu ketika mencoba melawan para preman. Tian nampak tak sadarkan diri. Sebaliknya Hana nampak bertemu dengan seorang pemuda yang sebelumnya sempat berpapasan di jalanan. Entah siapa pria tersebut, namun seperti seorang pemuda yang menyelamatkan Hana. Namun pria tersebut adalah seorang pria yang sebelumnya juga sempat membantu Kinan ketika sedang kesusahan keuangan. Diceritakan pria yang bertemu Hana kali ini akan terus membantu karena kasihan, bahkan bisa jadi penolong untuk Hana di masa menghilang dari keluarga dan juga Tian. Jadi pada endingnya pria tersebut akan mendapatkan dukungan dari Ira dan juga Alvin untuk dijodohkan ketika sudah bertemu. Sementara itu Hana tidak akan pernah bisa mencintai orang lain selain Tian. Selain cinta tulusnya kepada Tian, ternyata buah hati juga menjadi alasan Hana untuk tetap bersama Tian nantinya. Perjuangan cinta Hana dan Tian masih berlanjut untuk mengalahkan keegoisan keluarga masing-masing. Karena pada kenyataan mereka sudah ditetapkan berjodoh di alur cerita. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.